Ceramah Abu Ya'uci, dia berdialog dengan malaikat mungkar nakir di alam barzakh. Nah, itu tidak bisa diterima di akal kita atau melalui dalil pun tidak bisa. Karena apa? Antara kitab yang dibacakan oleh Kang Hilya dengan cerita yang disampaikan oleh Abu Ya'uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, hari ini tepat hari keempat ya kita berpuasa ya teman-teman sekalian. Saya doakan puasa teman-teman sekalian lancar sampai hari H. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan debat terbuka teman-teman sekalian, di mana debat ini diadakan oleh Kang Anom ya teman-teman sekalian. Di debat kali ini sangat menarik sekali teman-teman sekalian, karena di sini saya melihat ada Bang Heri Pras ya teman-teman sekalian, seorang YouTuber kita ya. Bila saya melihat di sini teman-teman sekalian, kalau saya lihat dari konten-kontennya beliau, Bang Heri ini teman-teman sekalian, kadang saya melihat ya, beliau ini banyak sekali ya, bukan banyak ya, ada dari sekian banyak ya. Ada di antara konten-kontennya beliau, apabila saya menyaksikan ada kisah-kisah ya, ada keromah-keromah yang disampaikan oleh wali-wali Allah ya, yang terjadi ya, pada kisah wali-wali Allah teman-teman sekalian. Kadang mengheri apabila ini terjadi sesuatu yang di luar nalar, tidak sesuai atau tidak masuk akal ya teman-teman sekalian, maka beliau menafikan ya, beliau menolak ya kadang ya, beliau menolak teman-teman sekalian, karena ini tidak sesuai dengan akal dan zahir kita teman-teman sekalian. Oleh karena itu penting di sini ya kita saksikan ya teman-teman sekalian. Oleh karena di sini Kang Anom ya melaksanakan debat ini teman-teman sekalian untuk kita cari titik temu ya. Kita cari titik temu, kita cari titik tengah ya teman-teman sekalian, supaya di sini pembaca, pendengar, penonton tidak salah kaprah di dalam menilai semua hal yang terjadi di sini teman-teman sekalian. Oleh karena itu saran saya teman-teman sekalian pada teman-teman sekalian ya, apabila kita tidak menguasai hal-hal tertentu, lebih baik kita diam ya teman-teman sekalian. Jangan kita masuk ke dalam ranah yang bukan ranah kita teman-teman sekalian. Oleh karena itu langsung saja kita saksikan ya teman-teman sekalian bagaimana proses terjadi debatnya teman-teman sekalian. Langsung kita saksikan. Itu seperti apa? Fadol, silahkan. Ini tidak diukur oleh waktu. Kak Heri, Siapa dulu ini? gimana Kak Heri? Fadol. Ya, tadi kan dari pertama saya sudah jelaskan, kalau orang yang memiliki karomah itu harus ditimbang dengan hukum syariat dulu. Kak Seperti Heri, maaf. Kak Heri, ini bukan karomah. Khawarikulil adat artinya keajaiban yang mungkin diperlihatkan atau diceritakan dalam perspektif syar'i, aqdi, dan akli. oke, di bagian akal ya, nggak bisa diterima oleh akal begitu kan? Ya, kalau bisa, kami meminta tiga-tiganya, baik dari aqdi, akli, dan syar'i. Tadi kan saya menjelaskan itu perihal karomah, ya, karomah yang harus ditimbang dengan syariat itu. Saya cuma menangkap apa yang disampaikan oleh Kang Hilya di sini. Perihal orang yang dikaromahkan, dia pergi ke neraka gitu. Katanya di neraka itu ada orang yang disiksa. Tadi saya nanya, apakah di neraka sudah ada orang yang disiksa? Terus yang kedua, ceramah Abu Ya'uci, dia berdialog dengan malaikat mungkar nakir di alam barzakh. Nah, itu tidak bisa diterima di akal kita atau melalui dalil pun tidak bisa. Karena apa? Antara kitab yang dibacakan oleh Kang Hilya dengan cerita yang disampaikan oleh Abu Ya'uci itu sudah tidak nyambung itu. Tidak nyambung. Terus belum lagi menyelamatkan orang fasik. Jadi menyelamatkan orang fasik itu yang amalannya tidak bisa ditimbang karena dia tidak mendirikan sholat, itu sudah melemahkan syariat. Bukan cuma tidak dapat diterima oleh akal, tapi tidak bisa diterima oleh dalil juga. Karena apa? Kita beragama itu juga harus dengan dalil.
Kalau hanya menceritakan kisah Al-Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali, menurunkan rantai emas dari langit, siapapun bisa ngarang cerita-cerita seperti itu. Tetapi apabila hal tersebut bertentangan dengan Quran hadis, maka kita harus menentangnya. Tidak dapat diterima baik dari akal ataupun dari dalil begitu. Jadi yang Oke, perlu baik. dipertanggungjawabkan adalah sendiri pernyataan dari kitab itu yang bisa menyelamatkan orang fasik dari neraka. Itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Dalilnya mana? Bawakan dalilnya itu. Ya. Kalau tadi, tunggu dulu. Kalau tadi Kang Hilya menyatakan ada orang yang ditimbang. Nah, kalau orang sudah ditimbang, artinya amalnya diterima itu. Karena untuk mencapai pada tahapan ditimbang itu harus ada amalan diterima dulu. Kalau sholatnya sudah tidak diterima oleh Allah, tidak akan ditimbang, langsung dijebloskan ke neraka. Artinya apa? Orang itu tidak sholat, tidak bisa diterima amalannya. Oke, baik. Itulah teman-teman tanggapan tentang Khawarij dalam keajaiban perspektif hukum syar'i, akli dan aqdi versi Kang Heri. Sekarang versi Kang Hilya. Fadhal, silahkan. Hukum syara. Oke. Saya nggak nyambung ini, nggak menangkap. Baik, kalau gitu Mas Heri kalau tidak bisa menjawab, biar saya yang menjawab. Di dalam kitab Kifayatul Awam, tahu Mas Heri Kifayatul Awam? Silahkan dibaca. Oke. Di dalam kitab Kifayatul Awam, apa itu yang namanya jai? Tadi tinggal kita teruskan saja. Ada yang namanya jaijul akli. Secara hukum akal, apa itu jaijul akli? Wal amrul ladzi yaqbilul intifa'a was subuta ala tanawubi fayastawi imkan wujudihi wa adamihi. Jaij akli yaitu sesuatu yang mungkin saja ada atau tidak adanya. Dan jaid ini terbagi menjadi dua. Satu, jaid daruri. Yang kedua ada lagi yaitu adalah nazari. Jaid daruri yaitu jaid yang tidak memerlukan dalil ataupun keterangan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika ibu-ibu melahirkan anak kembar, kejadian ini mungkin saja bisa terjadi atau mungkin saja tidak terjadi. Seperti itu. Dan ada lagi jaid nadori. Apa jaid nadori? Jaid yang memerlukan keterangan. Contohnya, tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan karena memang membutuhkan kepada dalil. Kan ini kan jaijul akli secara akal. Maka ini membutuhkan dalil. Tongkat Nabi Musa membelah lautan, itu ada dalilnya. Bagaimana? Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqam fil bahri yabasa. Poin yang penting kolerasinya nih, kan kita membahas tentang keajaiban menurut hukum akli. Dari tadi saya belum menangkap poin pentingnya. Maka keajaiban yang Allah berikan kepada hambanya yang dipilih ini masuk kepada jaij akli nadori. Contoh, ada seseorang ulama bisa membelah diri menjadi dua, itu jaid nadori yang membutuhkan dalil. Mana dalilnya? Dalilnya kisah pemuda Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, diberikan pengetahuan tidak sakit 300 tahun. Apa suratnya? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wajdadu tis'a. Kulillahu a'lamu bima labisu. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya tinggal. Yang kedua, kalau Mas Heri ingin menghalukan, jangan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah-kisah yang masyhur dicatat di dalam kitab Karomatul Jami'ul Karomatul Aulia yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani mengutip pendapat Syekh Tajuddin di dalam kitab Tabaqatil Kubra. Yang kita tahu dalam kitab Tabaqatil Kubra itu adalah pegangan fatwa Syafi'iyah hingga saat kini. Dan itu dikisahkan ulama-ulama. Satu, apa yang dikatakan oleh Syekh Tajuddin di dalam Tabaqatil Kubra? Al-karamatu anwa' lil karamati anwa'un. Karamah itu bermacam-macam. Yang pertama, an-naw'ul awwalu ihya'ul mauta, menghidupkan orang mati. Coba, ekstrim nggak? Menghidupkan orang mati. Wastushhida lidzalika bi qissati Abi Ubaidah al-Busra.
dan sudah disaksikan oleh orang banyak kisah menghidupkan orang mati. Seperti siapa? Kisah Abi Ubaidah Busra. Idza da'a Allah fil ghazbi ayyuhya dabatu fa ahyaha. Ketika Ubaidah Busra berdoa kepada Allah dalam peperangan karena kudanya terpanah hingga mati, maka Ubaidah Busra berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa untuk dihidupkan kembali. Apa enggak ekstrim itu tentang karomah? Yang kedua ada lagi, yaitu namanya kisah Syekh Abu Yusuf Ad-Dahmani. Syekh kisah Abu Yusuf Ad-Dahmani di dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, idza ja'ali ilal maiti wa qala lahum kum biidnillahi faqoma wa asya ba'da dzalika zamanan tawilan. Ketika Abu Yusuf Ad-Dahmani datang ke satu mayit, maka apa yang dikatakan oleh Abu Yusuf Ad-Dahmani? Kum biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Faqoma wa asya wa zamanan tawilan. Maka pada saat itu hidup kembali dengan dengan waktu yang panjang. Ada lagi kisah yang lebih ekstrim kalau pengen tahu. Siapa? Hikayat Syekh Fathuddin Yahya annahu waqa'a fi darihi tiplun saghirun min suthin famata pada Allah fa ahyahu. Hikayat Syekh Fathuddin Yahya, ada seorang anak kecil jatuh dari loteng, pada saat itu hidup, maka Syekh Fathuddin Yahya berdoa kepada Allah untuk menghidupkan orang tersebut, anak kecil tersebut, maka hiduplah pada saat itu. Apa enggak ekstrim? Apa ini enggak ekstrim loh, menghidupkan orang mati? Hah? Kisah Syekh Ahdal idnada alal ghurwatil maitati fajat ilaih. Kisah Syekh Ahdal ketika memanggil kucing yang sudah mati, maka hidup kembali dan mendekatilah kepada Syekh Ahdal. Enggak ekstrim, ini enggak dihalukan. Sedangkan ini dikarang oleh Syekh Tajuddin di dalam kitab Tabaqatil Kubra. Yang saya inginkan kepada Mas Heri, mana riwayat yang membantah-bantah tentang karomah itu terjadi terhadap ulama ataupun terhadap orang-orang soleh. Yang kedua, ada lagi di dalam kitab Tajuddin As-Subki, di dalam kitab Tabaqatis Syafi'iyah. Silakan bantah. Kalau memang mau ini, bantah silakan. Mau dikatakan kitab ini halu? Siapa yang berani mengatakan kitab ini halu? Ahaduha masya'a wa za'a bihaitsu la yunkiruhu illa jahilun mu'anidun min anwa'il karamati lil ulama wassolihin. Poinnya itu, sesuatu yang sudah masyhur dan tersebar luas bihaitsu la yunkiruhu, dan memang tidak ada yang mengingkarinya, min anwa'il karomah, dari bermacam-macam karomah, lil ulama, kepada ulama dan solihin, illa jahilun mu'anidun, kecuali orang bodoh yang menentangnya.